Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur waktu yang Tuhan terus beri kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami menghargai waktu-waktu yang ada, karena tidak untuk selamanya anugerah itu kami boleh nikmati. Dan biarlah Tuhan persekutuan bersama dengan umat percaya di tempat ini, boleh menjadi satu persekutuan yang indah, satu cicipan surgawi, dan bagaimana kami boleh menghidupi iman percaya yang dianugerahkan Tuhan, untuk kami boleh menjadi satu kesaksian kehidupan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-10. Ayatnya yang pertama sampai ke-4. Saya akan bacakan bagian ini buat kita. Matius 10 ayat 1 sampai yang ke-4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan saudaranya Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita baru baca ini adalah awal dari diskursus yang kedua di dalam kitab Matius. Secara umum para ahli melihat ada 5 diskursus. 5 diskursus ini, diskursus itu adalah pembahasan percakapan ya saudara. Jadi 5 diskursus ini membahas mengenai resemblance atau melihat ada satu refer kepada kitab Taurat ya, 5 kitab Musa. Nah maka kalau kita sudah mengikuti dari pembahasan Matius dari awal, kita menyadari bahwa Matius ini menuliskan sangat kental dengan perjanjian lama. Kita kalau memahami perjanjian lama, maka kita waktu baca kitab Matius ini kayak klik gitu. Oh iya ya, wah ternyata ini menggenapi daripada nubuatan Yesaya dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, waktu kita masuk ke dalam diskursus yang kedua, kita memahami bahwa diskursus yang pertama itu tidak terlepas. Jadi bukan entitas yang berbeda, karena masih nyambung. Dan oleh sebab itu, diskursus yang pertama itu ditandai di mana? Ini kita udah pernah bahas ya saudara sekalian. Kita tidak usah baca lagi, yaitu ada di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yaitu permulaan waktu Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Dia pergi ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia pergi ke Galilea lalu dia memberitakan, mengajar dari tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, memberitakan Injil, lalu dia dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu adalah di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Dan dirangkum, ini cuma review sedikit saja ya saudara, dirangkum nanti di dalam Matius 9 ayat ke-35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi itu satu bagian diskursus besar, kita bisa lihat ada strukturnya. Dan di dalam bagian yang kedua ini, kita melihat di dalam bagian pembukaan pasal 10 ayat 1b, itu mengutip dari pasal 9 ayat 35b. Apa itu saudara? Yaitu para murid ini setelah diberi kuasa, yaitu untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Frase melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan ini identik dengan diskursus yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian kita bisa melihat ini adalah permulaan diskursus yang kedua. Ini agak teknis sedikit ya. Ini adalah permulaan diskursus yang kedua. Tetapi bagian yang mengaitkan atau menyambungkan dua diskursus ini sangat terlihat, yaitu adalah kerangka frase yang dipakai melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oleh sebab itu di dalam bagian awal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mulai membuat satu rekonstruksi. Yaitu diskursus yang pertama itu bahas tentang apa? Ini saya nggak mau ulang lagi panjang ya saudara, tapi satu summary saja. Diskursus yang pertama itu bicara apa? Bicara mengenai otoritas Kristus, otoritas pengajaran yang kemudian digenapkan atau dinyatakan
Kristus yang berkuasa itu, Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Mesias itu dinyatakan melalui mujizat yang dilakukan pada pasal ke-8 sampai pasal yang ke-9. Jadi di dalam bagian diskursus yang pertama ini orang sudah tidak ada dalih lagi untuk mengatakan saya tidak tahu siapa Yesus. Udah tidak bisa, saudara. Maka kita memahami ini elemen apologetika yang dituliskan oleh Matius untuk menekankan Yesus Kristus itu siapa. Dan setelah di dalam bagian diskursus yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat ini, maka kita melihat juga ada satu tema, yaitu tema apa? Menjadi seorang murid. Maka di dalam pasal 8 dan 9 di tengahnya itu adalah tentang mengikut Dia. Jadi Kristus sudah menyatakan mengenai esensi seorang murid itu bagaimana. Saya juga tidak ulangi ya saudara, tapi frasenya anak manusia tidak ada tempat letakkan kepala. Itu adalah frase yang kemudian menjadi satu penekanan di dalam pasal 8 dan 9. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu dasar atau batu pertama. Kalau kita lihat ini adalah dasar daripada nanti masuk ke dalam diskursus yang kedua. Diskursus yang kedua ini adalah waktu di mana Tuhan Yesus menetapkan 12 orang murid itu untuk melakukan apa yang dia sudah lakukan di dalam bagian pertama. Oleh sebab itu, kerangka yang mengikat, ini ibaratnya kayak rantai lah mungkin ya. Kalau rantai itu kan ada chain mengaitkan antara satu dengan yang lain. Jadi apa yang menyatukan dua diskursus ini juga seperti rantai. Kenapa? Karena pasal 9 ayat 35 sampai 38 itu sebetulnya masuk ke dalam diskursus yang pertama. Tetapi pasal 9 ayat 35 itu juga merangkum sampai pasal 10 ayat 1. Ada satu kait yang mengikat, yang tadi frase yang kita bilang. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam satu frase yang mengikat atau yang menjadi bingkai, di tengahnya ada apa saudara? Di tengahnya sekali lagi kita bisa melihat sesuatu yang sekarang ditekankan oleh Matius. Menjadi satu esensi orang yang mengikut dan sebagai murid. Apa itu? Ini kita pernah tekankan ya, tapi sekali lagi kita lihat karena ini pembukaan dari struktur yang kedua. Yaitu kalau kita lihat di dalam ayat ke-36 sampai ke-38 itu adalah yang mengikat antara first discourse atau diskursus yang pertama dengan diskursus kedua. Sekali lagi ini agak teknis dikit, tapi kita perlu memahami hal teknis ini karena kalau enggak mungkin akan lewat ya gitu ya. Jadi ayat ke-36 yang dari awal kita sudah tekankan, sekarang ditekankan kembali untuk menjadi model para murid. Waktu sebelumnya kita tekankan ini sebagai hal yang ditekankan oleh Yesus. Waktu dia melayani, apa yang ditekankan? Yaitu belas kasihan. Sekarang hal yang sama ditekankan waktu kita sebagai murid Kristus. Waktu nanti murid-murid melayani, yang ditekankan apa? Sama yang ditekankan ini. Maka melihat, ini ayat 36 ya, ayat 36 ayat pasal 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, esensi pelayanan ini bukan yang lain. Jadi kita melayani, ini pertanyaan kontekstualnya. Hari ini kita melayani banyak sekali bidang pelayanan. Kenapa? Jawabannya harusnya saudara, karena hati kita tergerak oleh cinta. Kalau bukan karena ini perlu dipertanyakan, kenapa saya, kenapa kita melayani. Kenapa banyak orang Kristen melayani? Ini harus bertanya saudara. Karena ini salah satu dasar pelayanan, yaitu tergerak oleh cinta. Dan kalau ini tidak ada, nanti jawabannya adalah seperti Yesaya. Di dalam Yesaya bagian-bagian yang mula-mula saudara. Tuhan bilang apa? Aku itu sudah jemu dengan persembahan-persembahanmu. Aku muak dengan pertemuan-pertemuan rutinmu. Kenapa? Karena memang kamu kelihatan menyembah aku tapi hatimu tidak. Lah ini kenapa saudara? Karena memang cuma di luar saja, tidak ada hati yang mencintai. Nah ini adalah sesuatu sekali lagi yang ditekankan. Oleh sebab itu saudara, meskipun kita sudah bahas ini di perikop sebelumnya, tetapi kita perlu lihat lagi. Kenapa? Karena apa yang ditekankan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, inilah juga yang akan ditekankan dalam pelayanan para murid sampai kepada kita hari ini. Oke, ini satu bagian saudara. Dan yang berikutnya saudara, di dalam ayat 36 kita ingat lagi echo daripada Matius pasal yang pertama tentang waktu Tuhan Yesus datang, dia mau lakukan apa? Dia mau menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kenapa domba-domba ini domba-domba yang tidak bergembala, kocar-kacir, tercerai-berai. Di dalam kasih pula, di dalam satu afeksi, akan banyaknya pekerjaan. Baru muncul ayat 38, 37 dan 38 saudara. Yang kemudian disambung dengan pasal 10. Kita coba lihat sedikit ya. Maka kalau kita lihat rekonstruksinya begini. Setelah dia melayani dengan cinta, melihat banyak domba yang tidak bergembala, dia bilang kepada murid-murid, nanti kita akan bahas lagi tentang terminologi ini. Dia bilang kepada murid-murid, tuaian banyak tapi pekerja sedikit, karena itu minta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Sekali lagi saudara, kalau orang tidak ada cinta, dia tidak bisa lihat pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Kadang orang bertanya, apa hal yang saya harus kerjakan untuk melayani Tuhan? Bagus ada pertanyaan itu, berarti mulai berpikir ada sesuatu yang harus saya kerjakan kan gitu. Itu tahap awal, tapi sebelum itu semua biasanya nggak ada pikir apa-apa. Tidak ada apapun yang dipikirkan, saya ini orang Kristen harus melayani, nggak ada kepikiran saudara. Yang penting biasanya ya saudara, ini kita observasi secara luas lah ya, secara umum. Biasanya ini kita nggak ngomong kita, biasanya orang datang ke gereja, kenapa? Karena mau dapat sesuatu lah kira-kira gitu kan ya. Bukan mau membagikan, bukan mau berbagi, bukan. Biasanya motivasi awalnya adalah saya bisa dapat apa. Loh ini kalau attitude ini dibawa terus kan menakutkan. Nanti saudara, waktu kita baca Alkitab, kalau pakai attitude yang sama apa? Waktu baca, saya bisa dapat apa ya? Itu kan pertanyaannya. Berarti kalau kita terus menggunakan attitude yang semacam ini, kita akan gagal paham Tuhan mau apa saudara. Karena yang kita tekankan terus, saya dapat apa? Saya baca Alkitab, saat teduh, saya dapat apa? Kalau saya tidak dapat apa-apa, ya udah usah baca Alkitab lagi. Tetapi itu bukan attitude yang benar saudara. Karena waktu baca Alkitab harusnya yang terjadi apa? Kita makin terpukau oleh keindahan firman. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kita mulai tahu apa yang menjadi penekanan yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Bukan saya dapat benefit apa, ini menakutkan saudara. Hari ini kalau orang lakukan apapun di dalam dunia ini memang saya dapat apa? Untuk saya apa sih? Ayo kita kerja ini yuk. Saya punya bagian apa? Kalau di orang Palembang, ini kebetulan saya punya orang tua orang Palembang ya. Orang Palembang itu ada sapaan lah ya. Kalau orang normal biasanya bilangnya apa kabar kan gitu, itu namanya sapaan. Kalau orang Palembang agak beda, dia bilang ini ada loka apa? Ada kangto apa lah maksudnya, ada kerjaan apa, itu bahasanya saudara. Berarti kalau kita bertemu itu harus ada yang menguntungkan, ini dalam dunia. Coba lihat saudara, relasi orang-orang di dalam ya kampus misalnya. Misalnya ya, ini sekali lagi satu self kritik juga lah ya. Kadang-kadang pemuda-pemuda yang berapi-api itu ingin memberitakan firman Tuhan, menginjili. Kepada siapa saudara? Pertama-tama dia bilang, waduh ini teman-teman saya cantik-cantik ya. Ini sayang kalau tidak diinjili ya. Jadi entah ada modus apapun, ada udang di balik rempeyek atau apapun saudara ya. Saya harus menginjili. Nah yang dia pilih siapa saudara? Yang menguntungkan kalau jadi calon istri kan gitu. Lah ini sesuatu yang kalau kita lihat skala sesuatu yang dikerjakan seperti ini, itu ujung-ujungnya bukan Tuhan saudara, tapi diri. Nah inilah yang kita mau coba kikis ya. Jadi waktu baca firman Tuhan, kita ini lagi mengikis diri. Dengan memahami bagian yang teknis sekalipun, kita mulai dibiasakan juga untuk memahami keindahan firman. Nah kira-kira demikian saudara. Jadi balik lagi, di dalam bagian ini kita bisa lihat, mulai dari cinta, baru memahami betapa banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Kalau tidak ada cinta, kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka bersyukur kalau kita mulai bertanya, saya bisa kerjakan pelayanan apa? Itu satu tahap yang baik saudara ya. Dan berikutnya kalau kita lihat mulai dari sini dibilang mintalah pekerja kepada yang punya tuaian. Dan disambung di dalam pasal 10 ayat 1 sangat indah. Kenapa? Karena ini melanjutkan dari apa yang ada di dalam perikop sebelumnya. Dibilang di sini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya baca sedikit lagi ya di dalam ayat yang ke-5 sampai 8. Ke-12 murid itu diutus
oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7 dan 8. Coba ya kalau saudara baca ayat 7 dan 8, apa yang saudara ingat? Kita baca dulu. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pertanyaan sederhana ya, retorika ya maksudnya ini. Apa yang kita ingat waktu kita baca ayat 7 dan 8? Alat bantunya sederhana saudara. Kita langsung ingat Matius pasal 7 dan 8. Sekali lagi, ini yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka murid-murid itu melakukan identik yang Kristus sedang kerjakan. Jadi identik saudara. Jadi pergi memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan lakukan melenyapkan segala kelemahan dan penyakit, termasuk mengusir setan-setan. Jadi ini identik dengan pasal perikop sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita melihat sekali lagi inilah yang dimulai dari pekerjaan yang terlalu banyak tapi nggak ada pekerja. Sekarang Tuhan utus yang bekerja. Tuhan utus 12 ini. Dan 12 ini bukan hanya murid baru tiba-tiba ketemu nggak kenal jadi murid, nggak saudara. Kalau kita nonton film Tuhan Yesus itu kadang agak buat kita punya skema agak kacau. Kenapa? Karena di dalam film-film itu kayaknya nggak ada scene tertentu, tiba-tiba langsung Tuhan Yesus pilih dari banyak orang ya. Ayo Matius, bukan Matius sudah dipilih ya di dalam pasal sebelumnya. Mungkin Thomas, ayo Yudas sini misalnya gitu ya. Tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam perikop sebelumnya sudah muncul kata murid saudara. Sudah ada beberapa orang yang mengikuti Tuhan Yesus, bahkan di dalam perahu yang mau karam di Danau Galilea itu sudah ada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat mereka ini sudah ada, dan memang yang confirm itu ada Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes sama Matius. 5 ini sudah disebut di dalam perikop sebelumnya. Maka ini bukan tiba-tiba mereka jadi murid, tetapi sekarang mereka itu diinstitusikan menjadi 12 orang. Ini inner circle, nanti inner circle ada inner circle-nya lagi saudara. Mereka 12 ini menjadi representasi Kingdom of God. Kenapa kita bisa ngomong begitu? Jelas ya saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Kingdom of Israel itu terdiri dari 12 suku. Dan sekarang the new kingdom of God itu diinisiasi dengan 12 orang yang merepresentasikan daripada Israel. Sebetulnya itu. Dan ini mungkin minggu depan kita bahas. Kenapa 12 murid ini hanya boleh pergi ke domba-domba Israel saja. Karena belum waktunya nanti pergi ke Samaria. Nanti ada waktunya saudara. Jadi mereka fokus dulu di dalam pelayanan menjangkau orang Israel. Menggenapkan nubuatan di dalam PL. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang 12 ini merepresentasikan daripada New Kingdom of God. Ini nanti menjadi gambaran gereja juga saudara. Nah jadi ini adalah sesuatu yang ditekankan, diinstitusikan oleh Tuhan Yesus. Ini murid. Dan sekarang pertanyaannya, murid ini kemudian dipanggil sebagai rasul. Rasul itu jabatan jabatan yang spesial atau tidak? Nah ini kita perlu renungkan baik-baik saudara. Kenapa? Karena saya sering dengar ya saudara, mungkin dari denominasi lain yang mengklaim diri sebagai rasul. Saya rasul, saya enggak tahu lah rasul apa ya, rasul kekayaan lah, apalah segala macam ya. Pokoknya agak kurang pas lah gitu. Nah sekarang pertanyaan, rasul itu apa sih saudara? Rasul itu kata dasarnya apostle ya dalam bahasa Inggris. Itu adalah messenger sebetulnya, penyampai pesan. Tetapi saudara, penyampai pesan yang punya dignitas. Jangan kita bandingkan dengan kurir ya. Kurir itu bukan apostol gitu. Kurir bukan rasul. Sudah jelas ya saudara. Karena kurir itu kerjanya cuma ngasih informasi saja. Nah ini balik lagi saudara, kita kan sering humas saudara. Kita ini bukan kurir. Kalau kurir cuma taruh keselipan bawah pintu, itu kurir saudara. Kita bukan. Berarti sebisa mungkin kita menyampaikan pesan itu dengan satu dignity. Dignity karena tahu apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada dignity gitu. Waktu kita bagi traktat, waktu orang tolak kita gini, hati sakit. Enggak perlu saudara.
Kita ada dignity, yang kita wakilkan itu Tuhan. Ya, kira-kira demikian. Kalau kita nonton film silat sama saudara, ini mungkin paling cocok nonton film silat ilustrasinya ya saudara ya. Bukan habis ini pulang nonton film silat, bukan itu maksudnya ya. Kalau kita nonton film-film silat, biasanya pesan dari raja itu dibawa dengan dignity enggak? Oh, yang bawa pesan tuh berdirinya faham gitu ya saudara. Ini titah raja, langsung semua pada sujud kan gitu kira-kira saudara. Dia ada dignity loh bawa itu. Bukan agak kelemar-kelemar ya. Misi Pak, ya gitu ya. Terus bukan, ini perintah raja, sampai agak gagap-gagap dikit ya saudara. Enggak saudara, ada dignity. Maka kalau kita lihat apa elemen utama, yaitu di dalam ayat ke-10, pasal 10 ayat 1 tadi. Memberi kuasa kepada mereka. Itu pertama, ada dignitas. Jadi ada dignity yang dinyatakan di sini. Dan bukan hanya itu saja saudara. Di dalam pasal ke-10 tadi, ayat yang ke-8 saudara. Kita bisa lihat, ini identik dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di pasal 8 dan 9. Di dalam sini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, dan seterusnya saudara. Ini menarik kenapa? Karena jabatan rasul itu jabatan yang unik dan tidak bisa diulang. Salah satu argumentasi sederhana ini saja saudara ya, misalnya gini. Di dalam ayat 8, ada hal yang tidak bisa diulang. Misalnya, bangkitkan orang mati. Coba yang ngaku-ngaku rasul tolong pergi sedikit ke rumah duka lah atau kemana lah ya, terserah dia mau kemana. Bangkitkan satu saja orang mati. Itu tidak pernah bisa terulang karena ini jabatan yang unik saudara. Yang hanya diberikan pada zaman ekspansi daripada Kingdom of God. Itu beda sekali. Sekali lagi ini ekspansi, waktu zaman ekspansi ini mereka lagi mewakili Kristus sendiri. Maka mereka membangkitkan orang mati. Kita bisa tahu dari mana saudara. Rasul-rasul ini adalah unik saudara. Karena kalau kita lihat di dalam misalnya 1 Korintus 15. Nanti kalau kita baca sendiri kita bisa lihat. Bahwa Paulus menyatakan setelah Tuhan Yesus bangkit. Dia menyatakan dan menampakkan diri kepada siapa? Ke-12 rasul. Padahal Yudas hari itu sudah nggak ada. Tapi kita bisa prediksi ini adalah Matias yang menggantikan daripada Yudas. Setelah itu menampakkan diri ke Yakobus dan semua para rasul yang lain. Dan terakhir kepadaku dia bilang. Berarti apa? Rasul punya jabatan ada kaitan dengan Kristus yang langsung minta dia sebagai rasul. Itu beda saudara dan tidak bisa diulang. Dan oleh sebab itu, itulah natur daripada pekerjaan rasul-rasul pertama kali sifatnya misional. Dan kita bisa lihat saudara, kadang-kadang di daerah yang misi sekali, itu masih banyak sekali terjadi mukjizat dan Tuhan masih pakai hal seperti ini. Bukan di dalam konteks kota besar ya, yang semua orang sudah Kristen. Lalu adakan orang ini maksudnya tidak pernah ada di dalam Alkitab mukjizat kesembuhan dilakukan kepada orang yang sudah kenal Kristus. Tidak pernah saudara. Coba lihat di dalam Alkitab baik-baik saudara. Ini diberikan kepada pertama-tama orang yang belum kenal kepada Kristus. Tujuannya bukan pada kesembuhan itu sendiri. Tetapi kepada konfirmasi tentang siapakah Kristus. Nah ini kalau kita copot saudara, ya sudah. Mari kita buat KKR kesembuhan. Nah kira-kira demikian saudara. Oke kita bisa lihat ini. Nah berikutnya saudara. Kita mau lihat sedikit ya. Tentang rasul-rasul itu. Jadi kalau kita mengamati di dalam ayat ke-2 ya. Sampai ayat yang keempat, kita melihat ada 12 nama. Di dalam 12 nama, 4 diantara ini jelas adalah nelayan profesinya. 1 profesinya pemungut cukai. Dan kemudian ada 2, yaitu Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Itu adalah orang yang sangat anti kepada pemerintahan Roma. Sisanya saudara tidak terlalu dijelaskan profesinya apa. Ya mungkin juga adalah petani atau nelayan juga, kita tidak tahu saudara. Tetapi di dalam seluruh elemen ini kita bisa melihat mereka itu orang-orang marginal. Mereka bukan siapa-siapa saudara. Bahkan para scholar menganalisa bahwa mereka itu dari kalangan kelas income menengah ke bawah. Income menengah ke bawah. Nanti kalau kita baca kisah Rasul, waktu Petrus dan Yohanes itu diadili dan kemudian mereka memberikan pertanggungan jawab, nanti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di mahkamah agama itu, mereka ngomong apa? Mereka heran. Kenapa? Karena mereka ini bukan orang terpelajar, bukan orang terdidik, tapi bisa memberikan satu pertanggungjawaban yang luar biasa. Mereka heran.
Tapi satu sisi kita bisa lihat apa? Yohanes meskipun kadang dibilang, oh ini rasul hebat ya, luar biasa lah segala macam. Menurut kisah rasul, dia bukan orang terpelajar, saudara. Jadi dia bukan siapa-siapa juga. Jadi kalau kita lihat di dalam skema daripada murid-murid Tuhan Yesus, ini menurut kacamata dunia sangat tidak cocok dipilih menjadi orang-orang yang menyatakan tentang natur kerajaan surga. Ini menurut kita, saudara ya. Menurut kita, kalau kita boleh pilih, kalau kita pilih ini aja, presiden pilih kabinet, cari orang-orang hebat lah saudara ya, pendidikan tinggi apalah segala macam, ujung-ujungnya korupsi juga ya saudara ya. Ini belakangan berita korupsi terus nih, dari partai tertentu ya. Itu masuk terus, ada apa ini kita juga enggak tahu lah ya saudara. Mungkin itu ada intrik politik juga, itu yang kena terus saudara. Tapi kalau kita mau jujur mungkin semua kena kali, tapi kita enggak tahu saja. Balik lagi saudara, kita bukan lagi mau bahas tentang politik sebetulnya. Tapi kalau kita lihat narasi dunia ini memilih orang-orang hebat. Kita coba bandingkan sedikit saja saudara ya. Misalnya tentang bagaimana Daud punya pasukan pilihan. Kita bisa paralelkan ini kenapa? Karena Daud itu adalah Raja Israel dan Kristus adalah anak Daud. Yang menurut daripada janji Tuhan kepada Daud yang mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya. Kalau Daud pilih siapa dan Kristus pilih siapa, ini kita coba lihat bandingkan sedikit. Di dalam 2 Samuel pasal ke-23 ayat 8 sampai seterusnya. Kita coba lihat beberapa saja saudara. Di dalam ayat 8 terlebih dahulu saudara ya, kita lihat. Coba kita bayangkan ya, bandingkan Tuhan Yesus bekerja dengan cara bagaimana dan orang-orang selain dia itu beda cara kerjanya. Nanti kita perlu merenungkan bagian ini di dalam kita punya kontemplasi. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39. Saya baca sedikit-sedikit saja ya, ayat 8 dulu saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ini yang paling hebat ya, makanya paling hebat namanya duluan saudara. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 1 lawan 800. Ini nggak bisa dibayangkan saudara ya, 800 lawan 1. Kayaknya kalau dikeroyok aja kayaknya mati deh. Kayak gitu, itu pikiran kita saudara ya. Tapi tidak gitu loh. Dan sesudah dia, ini nomor 2 paling hebat berarti. Sederhana saja listnya ini. Eleazar, anak Dodo, seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Jadi coba gambarkan ya, ini scene-nya gini. Mereka cuma mungkin berdua atau bertiga, gitu. Pasukan lain sudah pergi. Lalu mereka lakukan apa? Mengolok-olok pasukan Filistin yang sudah siap perang. Ini yang dilakukan oleh Eleazar itu. Dan kemudian dia mengalahkan mereka dan membunuh demikian banyak. Mungkin sudah tidak dihitung lagi sudah. Dan menjadi catatan apa? Sampai tangannya lesu, capek sudah. Dan waktu capek orang normal tangannya lepas saudara. Ini lengket sama pedang. Itu gambarannya. Jadi ini luar biasa hebat saudara. Dan berikutnya ayat 11. Sesudah dia sama. Jadi ini kita bisa lihat ya, hierarkikal. Anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah ladang. Itu ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Kita bisa lihat saudara, satu-satu list. Nanti kita coba lihat lagi di dalam ayat kalau 13 sampai 17. Ini Daud cuma mau minum air saudara. Mereka pergi ke camp konsentrasinya musuh, pulang bawa air minum. Ini orang-orang nekat saudara ya. Dan 18 saudara, sedikit lagi. Abisai, adik Yoab, dia kepala ke-30 orang itu. Dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Dan nanti ada Benaya dan segala macam. Banyak saudara. Coba kita lihat saudara ya. Yang kita bisa amati di sini apa? Cocok. Daud Raja Israel punya pasukan yang elit sekali. Cocok nggak? Cocok lah kira-kira gitu ya saudara. Ini tiga orang yang paling hebatnya saja. Kalau Daud jalan di situ tenang saudara ya, kira-kira demikian ya.
Ini lebih daripada bodyguard, tapi jangan salah, Daud juga hebat saudara. Saul bisa bunuh ribuan, Daud puluhan ribu, itu juga luar biasa lah Daud ya saudara. Tapi kalau kita lihat, satu narasi Kingdom of Israel di dalam PL, narasinya apa? Ya kejayaan politik, kekuasaan literal, fisik saudara. Jadi orang-orang yang dipilih juga adalah orang-orang yang sedemikian. Bapak ibu saudara sekalian, kalau narasi kerajaan sorga itu seperti ini, celaka kita saudara. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Dan memang betul saudara, bagi mereka yang bukan siapa-siapa itu adalah berita baik. Karena Tuhan mau pakai orang-orang nelayan, orang-orang yang secara intelektual menengah ke bawah saudara. Bukan siapa-siapa, mereka Tuhan bangkitkan. Ini jangan salah paham ya saudara, menengah ke bawah bukan selalu berarti tidak belajar. Orang-orang yang biasa-biasa saja Tuhan pakai saudara, dan Tuhan ubah. Di dalam kacamata surgawi, kesuksesan mereka bukan dari kacamata duniawi. Karena kalau kacamata duniawi, nanti kita tanya lagi kan pertanyaannya agak membosankan ya. Di mana orang yang menjadi murid Petrus? Di mana muridnya siapalah Yakobus? Itu kan kacamata dunia sekali lagi. Kalau kita baca terus maksudnya kalau kita pakai kacamata dunia, kita baca Alkitab stres kita saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang sukses. Semua mati pada matinya mati syahid loh. Paulus mati dipenggal. Petrus mati terbalik. Nanti Thomas mati juga di India. Nanti siapa saudara? Mati satu-satu saudara. Ceritanya penuh dengan kegagalan dari sudut pandang dunia. Lalu akan menjadi sesuatu schizofrenik ya. Maksudnya gini ya. Satu sisi kita lihat rasul-rasul itu menderita sampai mati. Nanti sisi lain kita tanya. Siapa yang mau jadi seperti Paulus? Mau gak saudara? Kan oh yes saya mau. Tapi cuma kisah suksesnya doang. Kisah kematiannya enggak. Tapi itulah namanya ketidakkonsistenan kehidupan ya. Sampai kita rasa waktu kita mau ngomong, saya mau jadi seperti Paulus, seperti Petrus. Kita tidak sadar bahwa kita ini lagi tidak konsisten. Saudara. Menghidupi dualisme. Coba ya orang-orang yang dipengaruhi prosperity gospel. Ditanya, siapa yang mau jadi seperti Stefanus? Pasti jawabannya banyak saudara. Tapi kalau literal mati syahid di Rajam Batu siapa yang mau? Hampir tidak ada orang yang mau. Paling enggak di dalam hati saudara ya. Kalau ditanya siapa yang mau jadi Stefanus, angkat tangan agak isin ya kalau enggak angkat tangan ya, agak ragu juga. Akhirnya angkat saudara. Tapi kalau kita sekali lagi baca dari narasi seperti itu saudara. Kita tidak akan bisa membaca firman Tuhan dengan sehat karena kita akan memasukkan unsur kompetisi. Balik lagi kita sering sekali bicara ya. Hanya Yohanes yang hebat. Kenapa? Karena dia menurunkan Polikarpus. Dari Polikarpus ada Irenaeus, bapak-bapak gereja yang lain. Yang lain mana? Saudara, kita jangan pikir rasul-rasul itu berstikai satu sama lain. Mereka ini sama-sama mengembalakan area yang sama, saudara. Yohanes mengembalakan di mana? Efesus juga. Paulus di mana? Efesus juga, saudara. Petrus di mana? Juga Efesus. Maria kemana? Setelah sama Yohanes pergi ke Efesus saudara. Jadi kalau kita bisa lihat ya, dunia bagian jemaat mula-mula itu bukan jemaat yang terpisah-pisah entitasnya, tidak saudara. Mereka mengembalakan bersama-sama. Jadi saling mempengaruhi. Itu sesuatu hal yang kita bisa garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, balik lagi saudara, kalau kita lihat daripada daripada pengikutnya Daud, kita bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ini bukan siapa-siapa. Dan lagi, mereka dari mana asalnya? Mereka asalnya dari Galilea. Nah ini sesuatu yang saya sharingkan di KU sore minggu lalu, tapi belum di KU 2 dan KU 1 ya. Tadi KU 1 saya sudah sharing juga. Kenapa Galilea saudara? Kenapa Galilea itu penting? Saya akan ajak kita lihat, saya bacakan saja ya. Karena apa yang menjadi pelayanan Tuhan Yesus di Galilea itu berdasarkan nubuatan dari Yesaya yang kemudian digenapkan. Jadi Tuhan Yesus memilih pelayanan Galilea itu tidak kebetulan, saudara. Dan waktu Tuhan Yesus mengambil murid dari Galilea juga bukan kebetulan. Tetapi sedang menggenapkan narasi nubuatan yang ada di dalam kitab Yesaya. Saya baca sedikit saja ya, Yesaya 8, 23 sampai pasal 9 ayat 1. Saya bacakan buat kita ya saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu, Israel Utara. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, ini wilayah Kapernaum, daerah Galilea.
Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oleh sebab itu sebagaimana daerah Kapernaum atau Zebulon dan Naftali, itu adalah daerah yang pertama kali ditawan orang-orangnya oleh Raja Asyur, saudara, Tiglat-Pileser. Diambil, jadi orang-orang Israel Utara, daerah Naftali dan Zebulon, itu yang pertama kali dapat malu. Tetapi berita penghiburannya apa, saudara? Mereka juga yang pertama kali akan lihat terang. Ini adalah janji yang kemudian digenapkan oleh Tuhan Yesus waktu dia melayani di daerah Galilea. Tuhan Yesus itu, kalau kita mau ngomong sekali lagi ya, kalau kita ngomong secara sudut pandang dunia, dia punya kapabilitas nggak untuk mulai dari Yerusalem? Luar biasa, saudara. Dia punya segala macam skill untuk langsung aja di Yerusalem. Nggak usah ke teman, paling itu daerah Galilea itu paling ujung loh, saudara. Kalau kita lihat peta, itu Israel Utara yang paling ujung. Itu Israel, itu Galilea, daerah Danau Galilea dan Kapernaum, itu paling ujung. Kalau dia memang harus berjalan ke Yerusalem, kalau memang mau buat satu pergerakan politik yang besar, kenapa tidak mulai dari Yerusalem? Kalau sekali lagi, makanya ya saudara, kalau pikiran kita selalu cari tempat strategis. Saya bukan ngomong harus cari tempat yang paling tidak strategis, jangan diantitesiskan ya. Itu sesuatu yang juga saya pikir tidak dewasa lah ya saudara ya. Tapi maksudnya kalau kita selalu berpikirnya pikiran dunia, kita akan gagal paham dengan banyak narasi di dalam firman Tuhan. Gagal gitu. Karena kacamata kita belum kita copot. Yang kita lihat adalah bagaimana untuk sukses, bagaimana ini segala macam, bagaimana untuk strategi. Itu ada tempatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bukan ngomong hikmat seperti ini dibuang ke sampah semua, tidak ya. Tapi hikmat semacam ini harus ditebus, harus diridim. Harus kita berikan semua kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati dan jujur. Nah balik lagi saudara, maka waktu Tuhan Yesus melayani di daerah Galilea, dia melayani, menggenapkan narasi di dalam kitab Yesaya. Dan waktu dia pilih murid-murid yang bukan siapa-siapa. Sekali lagi daerah Galilea itu daerah kecil dan murid-muridnya juga ini bukan siapa-siapa saudara. Dan dipilih menjadi orang yang menjalankan dan mendemonstrasikan dengan otoritas yang Kristus berikan untuk menyatakan kerajaan sorga itu telah tiba. Luar biasa saudara. Jadi kalau kita mau lihat di sini, yang luar biasa siapa? Bukan murid-murid. Ini tidak pernah tentang murid. Ini it's never about us. Ini selalu tentang Tuhan. Kuasa yang Tuhan beri itu selalu tentang Dia. Maka sekali lagi saudara, kalau narasi hidup kita selalu tentang saya, kita akan makin lama makin jauh tentang narasi firman Tuhan, tentang Tuhan saudara. Ini ironi saudara ya. Oke, satu lagi yang terakhir saudara sekalian ya, karena ini tentang murid-murid ya. Selain daripada Tuhan Yesus bagi murid ini jadi 6 kelompok. Ini kalau kita baca agak teliti sedikit kita bisa lihat ini 6 kelompok dan 6 itu dikategorikan dekat-dekat saudara ya. Dan range-nya juga sangat susah. Dari yang seorang mantan pemungut cukai sampai orang yang antek Romawi. Itu kalau kita ya saudara, apa Anda bertempur mereka di dalam? Waduh ini susah. Kalau kita disuruh pilih, cari yang homogen ya gitu kan lah ya. Cari yang pokoknya adem ayem lah. Kalau ada pergolakan enggak ini. Tapi Tuhan Yesus tidak pilih demikian. Tuhan Yesus pilih memang orang yang nanti dia bentuk. Ini poinnya. Nah sekarang satu lagi saudara. Ini mengenai diskrepensi atau perbedaan. Ada nama Bartolomeus di sini. Dan di satu sisi kita menduga ini kemungkinan adalah Nathanael. Kenapa? Karena nama Bartolomeus itu adalah kata bar, itu anak ya. Bar. Ptolomei. Jadi Ptolomei itu nama bapaknya. Jadi anak dari Ptolomei. Gitu kira-kira ya saudara. Dan para scholar melihat ini adalah Nathanael. Nah sekarang karena ini banyak ya saudara list nama rasul-rasul. Kita tidak mungkin bahas semua juga ya. Tapi kita coba bahas satu saja mengenai Nathanael. Kita sekarang mau lihat tentang dia dari surat Yohanes 1 ayat 43. Sampai ayat yang ke 51. Saya akan bacakan bagian ini. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus, Galilea juga. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya,
Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perikop yang sering dilewat ya. Karena terlalu membingungkan sebetulnya. Jadi ya kita ya sudahlah lewat begitu ya. Tapi saudara kalau kita coba lihat lagi percakapan yang ada di dalam bagian ini. Kita akan bisa mengenal siapa Natanael. Scene-nya begini ya. Filipus datang, ayo lihat yuk. Ini ada Mesias yang yang menjadi nubuatan dari Musa. Dia adalah Yusuf, anaknya Yusuf dari Nazaret. Lalu Natanael bilang, emang ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Kok bisa? Ini pertama, dia kok bisa ngomong gitu? Ini pertanyaan yang hanya mungkin dikeluarkan oleh orang yang mengerti tentang nubuatan dalam PL. Sekali lagi kan, klaim Filipus itu adalah ini dia yang menggenapkan nubuatan Musa. Lalu Natanael bilang, emang ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Kenapa dia bisa bertanya begitu? Pertama, dia pasti tahu perjanjian lama, dan yang kedua, dia harus tahu bahwa di dalam perjanjian lama tidak pernah muncul kata Nazaret. Karena Nazaret belum ada, saudara. Nazaret itu baru ada beberapa tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi nggak punya secara panjang Nazaret. Maka nama Nazaret tidak pernah muncul. Maka dia tanya, emang ada yang baik dari Nazaret? Tidak pernah dinubuatkan kok. Pertama, dia tahu firman Tuhan. Lalu yang kedua, ini respon yang mengejutkan. Lalu setelah itu, Tuhan Yesus ketemu dengan dia. Dibilang begini sama Tuhan Yesus. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus kasih testimoni ini bukan kritik saudara ya, nyindir. Misalnya orang ini jahat ya, lihatlah tidak ada kejahatan dalam dirinya. Ini bukan gini tone-nya saudara. Ini tone-nya evaluasi yang objektif ya. Tuhan Yesus bilang inilah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti Natanael ini seorang murid yang punya dignity juga. Nah lalu berikutnya, ini balik lagi ini luar biasa ya. Natanael bilang begini, kok kamu tahu gitu ya. Kayak kita dipuji, kamu orang yang rendah hati sekali. Kita jawabnya apa? Enggak lah kan gitu saudara ya. Kalau kita jawabnya, kok kamu tahu? Ini kan sesuatu hal yang agak ironi saudara ya. Tapi ini Natanael bilang, kok kamu tahu? Kok tahu bagaimana? Lebih mengagetkan lagi jawaban Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku lihat engkau duduk di bawah pohon ara. Respon lebih mengagetkan lagi. Natanael bilang apa? Rabi, engkau anak Allah ya, raja orang Israel. Apa kaitannya dengan duduk di bawah pohon sama pengakuan Natanael engkau anak Allah, raja orang Israel? Ini kelihatannya tidak komplit, saudara. Tidak nyambung ini. Dari mana konklusi Tuhan Yesus tahu dia duduk di bawah pohon ara sama ini Tuhan Yesus adalah raja orang Israel dan anak Allah? Jawabannya cuma satu. Kalau dia mengerti tentang pengharapan yang terkandung di dalam perjanjian lama. Sekarang kita mau lihat saudara ya, mungkin sebagian kita juga pohon ara gitu ya. Lihat pun tidak pernah gitu kan ya saudara. Kita lihat sedikit di dalam Zakaria pasal 3 ayat 10 saudara. Pasal 3 ayat 10. Dituliskan demikian. Zakaria ini harus dicatat saudara ya. Zakaria 3 ayat 10. Pada hari itu, kapan? Nubuatan yang akan digenapkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Pada hari Mesias datang, engkau akan mengundang temanmu untuk duduk di bawah pohon ara. Berarti apa saudara? Di dalam bagian ini saja kita memahami bahwa waktu Natanael duduk di bawah pohon ara, dia bukan sekedar berteduh, wah hari panas ya, duduklah sebentar di bawah pohon ara gitu. Atau ngobrol-ngobrol yuk. Enggak, bukan itu saudara.
Dia waktu duduk di bawah pohon ara, dia lagi menantikan pengharapan dari nubuatan ini, salah satunya. Kita lihat satu lagi, Mika 4 ayat 4 saudara. Mika 4 ayat 4. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5, ini kita akan lebih dapat sense-nya ya saudara ya. Misalnya di dalam ayat 4 ya, ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, menjadi wasit bagi suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak, tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini kondisi Mesias datang. Ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memahami satu elemen ya. Kita waktu mengenal Nathanael, kita mengenal bahwa dia adalah orang yang mengharapkan nubuatan itu digenapkan. Maka waktu Tuhan Yesus bilang, tidak ada kepalsuan di dalam diri dia. Ini Israel yang sejati. Kok kamu tahu? Aku lihat kamu duduk di bawah pohon ara. Dia langsung tahu satu hal. Karena ini berhubungan dengan nubuatan mesianik, saudara. Sungguh engkau guru, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini mengharukan, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang menantikan Yesus sebagai juru selamat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan banyak orang yang belum kenal Tuhan, sebetulnya mereka sedang menantikan juru selamat itu. Saudara. Mereka sedang menantikan. Tapi mereka gagal untuk memahami siapakah Kristus sampai ada orang yang datang dan beritahu. Ini panggilan siapa, Saudara? Panggilan kita. Dan waktu kita dipanggil, kita menjalankannya dengan belas kasihan satu. Dengan otoritas yang Tuhan beri. Dengan tidak tergoda untuk mau menjadi tinggi di antara kita. Tidak ribut siapa lebih tinggi, siapa lebih ini. Itu udahlah narasi daripada evolusi. Survival of the fittest. Itu bukan narasi daripada firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang bukan siapa-siapa ini, di tangan Tuhan mereka menjadi pemberita firman. Mereka hidupnya memuliakan nama Tuhan. Inilah yang ditekankan di dalam narasi yang kita baca tadi. Ini kita cuma ambil satu contoh ya, Nathanael. Nanti kita bisa lihat lagi narasi kehidupan rasul-rasul. Semua mereka pernah ada pergumulan, saya hebat. Petrus misalnya, Yohanes, Yakobus, ribut. Tapi sampai akhirnya waktu mereka bertemu dan melihat salib Kristus, tidak pernah ada perdebatan yang kayak gini lagi. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka lihat Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, perdebatan siapa lebih hebat, itu adalah kondisi sebelum sungguh-sungguh melihat salib Kristus. Harusnya ini sudah tidak terjadi. Tapi kalau masih terjadi, ini sesuatu hal yang kita perlu tangisi, Saudara. Kalau ada perpecahan, ini yang kita tangisi karena seharusnya orang yang lihat Kristus tidak ada lagi perpecahan. Kita ambil contoh satu ya. Ini di dalam kebersamaan kemarin kan kita ada bahas sedikit saja. Ini ulangi sedikit saja ya. Waktu Yudea dan Sintike ribut, Paulus jawabnya dengan cara bagaimana? Lihatlah Filipi pasal yang kedua. Apa di situ dibilang? Kristus merendahkan diri sampai taat mati di atas kayu salib. Kalau udah lihat Kristus yang begitu, masih beranikah untuk berseteru? Jawabannya enggak, saudara. Oleh sebab itu ya, di dalam bagian yang kita perlu renungkan hari ini adalah sekali lagi, saudara. Apakah benar kita mengikuti Kristus atau tidak? Kalau kita mengikuti Kristus, mengapa kalau kita lihat di dalam gereja masih banyak terjadi polemik seperti ini? Mungkin jawabannya, karena mereka lupa tentang anugerah yang besar itu. Maka ribut hal-hal trivial, gitu loh maksudnya. Dan biarlah ini kita boleh kikis terus sehingga apa? Benar pada akhirnya. Aku makin kecil dan dia makin besar. Aku makin rendah, dia makin tinggi. Ini seperti jawaban dari Yohanes Pembaptis. Biarlah itu juga yang menjadi satu refleksi hati kita ya ketika kita mengikut dia. Dan mengemban tugas daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk waktu yang kami boleh renungkan daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami punya kecintaan akan firman, boleh makin bertambah. Kami boleh melihat kelimpahan firman, kami boleh merindukan firman Tuhan, itu menjadi nyata di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, yang boleh kemudian dinyatakan juga melalui kehidupan kami, yang penuh dengan sukacita.
Jangan biarkan kami Tuhan tertelan dalam pergumulan kami, persoalan kehidupan kami. Semua tentang hidup dan diri kami sendiri Tuhan. Tapi biarlah kami boleh makin lama terpukau oleh kerajaan sorga, oleh narasi Injil Tuhan, oleh panggilan Tuhan yang kami boleh harus kerjakan. Membawa daripada berita firman ini kepada orang-orang yang tidak bergembala, orang-orang yang mungkin dalam keadaan yang binasa. Tuhan berikan kekuatan pada kami, tolonglah kami Tuhan, menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Jikalau kami gagal, Tuhan ampuni kami. Jikalau kami mengecewakan Tuhan, Tuhan juga bersedialah mengampuni kami dan merestorasi lagi kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi waktu kami kemudian yang masih Tuhan beri, itu kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.